Oke, sebelumnya sebelumnya kita masuk ke sebelum masuk ke pembahasan soal, jadi kita terlebih dahulu mempelajari konsep-konsep baru, yaitu di bagian nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, jadi ini adalah salah satu konsep yang seringkali menjadi momok dari waktu pembelajaran tes wawasan kebangsaan. Ya, jadi ada 4 konsep yang sering dipertanyakan. Apa sih Pak bedanya antara nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan rasa cinta tanah air? Jadi sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian bahwa nasionalisme adalah paham atau keyakinan dalam identitas dan kepentingan nasional yang kuat. Ini melibatkan perasaan bangga, loyalitas, dan dukungan terhadap suatu negara atau bangsa tertentu. Nasionalisme sering mencerminkan keyakinan bahwa bangsa tersebut memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menjaga kedaulatan, dan mempromosikan nilai-nilai serta budaya nasional mereka. Jadi dapat diambil kesimpulan ya bahwa nasionalisme itu adalah keyakinan dalam identitas dan kepentingan nasional yang kuat. Bapak Ibu memiliki jiwa nasionalisme itu diukur dari bagaimana kita bisa mempromosikan nilai-nilai serta budaya nasional, mempromosikan ya atau menyebarluaskan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini juga ya, nasionalisme itu rasa kebanggaan terhadap negara kita sendiri, rasa bangga ya. Jadi bisa ditulis nanti di buku tulisnya di note-nya masing-masing bahwa nasionalisme itu adalah rasa kebanggaan kita terhadap negara kita ya. Jadi bagaimana bentuk nasionalisme? Jadi bentuk nasionalisme yang dapat kita lakukan di masyarakat itu adalah contohnya ya, itu membeli produk dalam negeri ya. Jadi itu ada case-case tertentu, ada permasalahan-permasalahan misalnya ditanyakan bagaimana kamu mewujudkan rasa nasionalisme kita? Ya kita ini contohnya kalau di sekolah ya mengikuti kegiatan upacara bendera tiap hari Senin. Kalau di masyarakat ya kehidupan sehari-hari, daily activity, kita itu bisa apa membeli produk dalam negeri. Tuh. Kemudian untuk bela negara nih, ya bela negara adalah kewajiban warga negara untuk melindungi dan mempertahankan keamanan, kedaulatan serta integritas negara mereka. Ini dapat mencakup pengabdian dalam berbagai bentuk seperti layanan militer, partisipasi dan pertahanan sipil, atau kontribusi lainnya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara. Konsep bela negara sangatlah penting dalam mempertahankan kesatuan suatu negara. Jadi bela negara itu ya kalau diambil kesimpulan bahwa bela negara itu bagaimana kita bisa melayani untuk mempertahankan negara ya dari berbagai serangan musuh ya. Makanya kok dalam sebuah konsep dalam konsep bela negara ya itu misalnya kita itu ikut andil dalam misalnya perlombaan itu termasuk bela negara ya. Jadi mempertahankan kedaulatan negara itu bukan hanya melalui kegiatan berperang, tapi bisa saja melalui aktivitas dalam bentuk mengikuti olimpiade internasional. Itu termasuk bela negara. Bapak Ibu dari sini, dari dua ini, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke, kalau kalau bisa chat di chatbox juga, misal kalau ada kebingungan atau raise hand juga nggak masalah. Nanti akan dibantu oleh Mbak Wike. Oke, kalau ini sudah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nanti sebelum kita bahas soal, kurang lebih ada 15 soal. Kemudian ada patriotisme, adalah rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara atau bangsa. Ini melibatkan rasa bangga terhadap sejarah, budaya, dan nilai yang dianut oleh negara tersebut. Patriotisme dapat dinyatakan melalui penghargaan terhadap simbol-simbol nasional, keterlibatan dalam kegiatan sosial atau politik, serta adanya keterikatan emosional terhadap cinta tanah air.
Ya, jadi dua konsep ini berkaitan. Patriotisme itu lebih dekat dengan rela berkorban. Ya, itu di luar kemampuan kita. Misalnya, ya, saya adalah seorang guru. Kemudian ada sebuah aktivitas di mana saya itu bertindak luar biasa. Misalnya saya seorang guru yang menyelamatkan seorang anak yang hampir kecelakaan di jalan misalnya, itu termasuk patriotisme. Jadi rela berkorban yang di luar tugas pokok dan fungsinya. Jadi kalau ada bela negara itu sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan track-nya, misalnya kalau dia atlet, dia membela negara, tapi kalau patriotisme itu adalah aktivitas luar biasa yang dilakukan di luar batasnya. Seperti itu. Saya seorang guru, kemudian ada anak yang hampir tertabrak, tapi akhirnya saya selamatkan, itu termasuk patriotisme. Ya, berikutnya cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan kasih sayang, ya, rasa cinta dan rasa cinta mendalam terhadap tempat kelahiran seseorang atau tempat di mana mereka merasa memiliki akar. Ini mencakup perasaan cinta terhadap daerah, kota, atau negara asal seseorang. Cinta tanah air sering mencakup ikatan emosional terhadap lingkungan fisik, budaya, dan masyarakat di sekitarnya. Cinta tanah air itu berkaitan dengan prinsip primordial, ya. Kita kalau primordial itu yang buruk, tapi cinta tanah air itu adalah hal yang baik, ya. Jadi rasa cinta tanah air itu, ya. Jadi misalnya itu kalau saya ngomong nasionalisme itu membeli produk dalam negeri, ya. Cinta tanah air itu bagaimana kita mengupayakan, ya, mengupayakan selalu menggunakan. Bedakan ketika kita membeli dan menggunakan, ya. Kalau kita membeli itu termasuk nasionalisme. Tapi ketika kita nanti masuknya adalah menggunakan, itu cinta tanah air. Ada rasa kebanggaan. Gitu. Karena merasa bahwa, oh saya ini, misalnya ini saya orang Solo, saya selalu menggunakan batik khas Solo misalnya. Oh saya ini orang Pekalongan, maka saya menggunakan batik khas Pekalongan. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan ke pembahasan soal. Jadi tadi Bapak Ibu, tolong diingat ada 4 konsep, ya, 4 konsep yang kita pelajari pada pagi ini. Ada nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Oke, berikutnya kita buka di soal. Oke, ini mungkin soalnya kan lebih bersifat umum, dan mungkin Bapak Ibu juga jarang melihat soal ini, tapi insya Allah soal ini sudah sedikit dimodifikasi dari soal-soal dari hasil dari fault report teman-teman yang sudah mengikuti SKD CPNS tahun 2021. Oke, jadi bisa kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nanti langsung jawabannya silakan ditulis di chat box-nya. Oke, salah satu dampak yang timbul, terutama dari aspek hukum, manakala legislator tidak memperhatikan UUD NRI tahun 1945 dalam penyusunan perundang-undangan adalah opsi A akan ditolak oleh sebagian masyarakat. Opsi B dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Opsi C tidak mencerminkan legislator yang aspiratif. Opsi D, peraturan tersebut gugur demi hukum. Opsi E, tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada yang ingin membantu menjawab. Halo Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan CPNS tahun 2023 ini. Halo, gimana semua nih? Halo. Ya ini, ayo Bapak Ibu silakan nih dibuka nih, ayo. Nggak apa. Ya teman-teman Yuk nih, bisa ayo. yuk. Dicoba Ayo silakan jawab yuk. dijawab. Sambil, Ya, sambil latihan ya Pak ya. ya silakan dijawab nih, Mbak Vika ini. Kak, dari minta disemangatin ini. Karena ini Oh, minggu-minggu ya, ini semangatin. UN juga. Aduh. Ya ini kan saya Sunday morning ini udah ini. Ini Iya. tapi sudah jam 10.22 setengah 11 nih bukan Udah Sunday morning. mendekati sholat zuhur. Oh iya. Tapi semuanya masih semangat pagi nih. Ayo
Bisa Ya, mungkin dari Kak Iva yang baru oke, bergabung mungkin bisa menjawab dan Kak Siti. oke, 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 Bapak Ibu, teman-teman Ada yang menjawab sekalian. nih, Kak Barik. Ya, di chatbox ini jawabannya kalau nggak D ya E ya. Iya. Iya, kalau Oke, nggak D ya, ayo. D mungkin Kak, wah oke, jawaban terbanyak D nih. oke. Jadi memang jawabannya adalah yang D. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami ya, kenapa jawabannya harus yang D, kok bukan yang E misalnya, ya. Jadi di sini ya, manakala legislator tidak memperhatikan UUD dalam penyusunan perundang-undangan adalah E. Peraturan tersebut gugur demi hukum. Kenapa kok jawaban yang D? Kenapa kok bukan yang C atau E? Ini pertanyaannya benar dari Kak Edo tadi itu menjelaskan ini adalah aspek hukum, bukan aspek politik. Kalau kita berbicara ngomong aspek politik, maka jawabannya itu kalau nggak A, C, atau E. Tapi kalau kita berbicara dengan aspek hukum, kita berbicaranya mengenai apa? Peraturan tersebut gugur demi hukum. Mengapa? Karena semua aturan perundang-undangan di Indonesia itu harus mengacu kepada UUD NRI tahun 1945. Ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di mana semua aturan undang-undangan di Indonesia harus mengacu terhadap undang-undang dasar. Seperti itu. Jadi nggak boleh ada aturan perundang-undangan yang ya yang di bawah undang-undang dasar itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi nggak boleh semua itu harus mengacu terhadap undang-undang dasar. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, saya lanjutkan ya. Oke, oke, berikutnya nih. Manusia masa depan yang siap menghadapi tantangan globalisasi harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan berikut, kecuali dari opsi A sampai opsi E. A. Tertarik dan siap belajar seumur hidup. Opsi B. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analisis. Opsi C. Memiliki kemampuan bekerja individual dan bekerja dalam tim yang baik. Opsi D. Mampu berpartisipasi dalam inovasi dan menjadi kreatif. Opsi E. Memiliki jiwa individualistik dan liberalistik. Oke, ini ada, jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Itu ada opsi, ada kata kecuali. Oke, Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, ya, jadi benar sekali ini jawaban dari Kak, Kak Edo ini, ya, Kak Edo sama Kak Siti Rahmawati. Oke, jawabannya adalah yang E. Jadi kita ini memang jawaban seperti ini, ya, itu kelihatan ini memiliki jiwa individualis dan liberalistik itu adalah jawaban yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau dari opsi A dari sampai opsi D itu adalah persyaratan kualitas yang diharapkan menjadi oleh manusia Pancasila. Soal ini mudah sebenarnya. Tapi kalau semisal ini kita berpikirnya, loh ini kok globalisasi nih, kok nggak ada kata Indonesia ini yang mana nih? Apakah benar yang E atau yang gimana gitu? Ya, jadi kita harus menyadari bahwa soal itu juga harus kita pahami lebih lanjut, meskipun tidak mencirikan secara eksplisit berbicara Indonesia, kita langsung, oh ini jelas, apapun yang keluar di soal TWK itu berbicara Indonesia. Meskipun itu ada globalisasi, ada warga negara global, apapun itu, jawabannya haruslah yang merujuk kepada Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup, kemudian falsafah hidup, falsafah bangsa juga. Oke, ya. Berikutnya nomor tiga. Oke, nomor tiga nih. Suatu kelas terdiri atas siswa-siswa yang berasal dari berbagai suku. Mereka menghormati satu sama lain. Tugas-tugas dari guru dikerjakan secara berkelompok lintas suku.
Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika di bawah ini adalah opsi A, semua siswa harus membaca di budaya semua suku. Opsi B, sekolah harus menyediakan guru-guru dari berbagai suku. Opsi C, semua suku-suku di Indonesia perlu saling mempelajari. Opsi D, penghormatan terhadap perbedaan menciptakan kebersamaan. Opsi E, Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan etnis. Oke, teman-teman silakan dipersilakan. Oke, Kak Edo dan Kak siapa ini? Kak Aditya Wahyu S. Kak Siti juga sepakat menjawab yang D. Oke, ini yang tadi belum keluar memberikan jawaban adalah Kak Ahmad Adin nih. Kak Ahmad Adin, apakah ada di sini? Ini saya nggak nampak nih, ya. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah oke, benar yang D. Kenapa jawaban yang D? Jadi ketika kita ini soalnya integritas, ya, sikap, ya. Jadi ini adalah salah satu soal felt report juga dari tahun 2021 yang berkaitan dengan integritas dan dihubungkan dengan konsep konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu integritas yang dikorelasikan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka jawabannya adalah yang D, penghormatan terhadap perbedaan menciptakan kebersamaan. Memang benar kalau kita jawabannya itu mungkin ada dua. Kalau nggak D ya E. Tapi ini kita ditanyakan adalah apa? Sikap. Integritas itu berkaitan dengan sikap. Ya, integritas itu pribadi yang jujur, disiplin, mandiri. Itu termasuk adalah integritas. Kalau opsi E, itu merupakan pernyataan, namun bukan merupakan sebuah tindakan. Di sini kita harus mencari opsi jawaban yang mencirikan bahwa itu merupakan tindakan. Ya, Bapak Ibu, semua teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ngomong penghormatan terhadap perbedaan menciptakan bersamaan, itulah jawabannya. Oke, sampai ini apakah ada yang tanyakan? Jika tidak, selanjutkan lagi. Oke, ini soalnya adalah permasalahan konflik horizontal, baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri, mengundang pemerintah Indonesia untuk berperan aktif. Contoh peran Indonesia terhadap konflik Rohingya, kecuali A. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Myanmar dengan harapan permasalahan Rohingya dapat terselesaikan. B. Indonesia mengusulkan kepada pemerintah Myanmar untuk mengundang atau badan PBB atau diplomat asing untuk melihat kondisi sesungguhnya. C. Indonesia memberikan bantuan yang bersifat netral dan berada di jalur kemanusiaan. D. Ikut terlibat dalam penanganan konflik di Rohingya. E. Pemerintah Indonesia melakukan desakan politik kepada pemerintah Myanmar terkait permasalahan pelanggaran HAM. Oke, dari opsi A sampai opsi E, kira-kira teman-teman mau milih jawaban yang mana nih? Oke, silakan dijawab di chat box. Oke, ini baru ada satu yang menjawab dari Kak Wahyu, Aditya Wahyu. Oke, teman-teman yang lain. Oke, ayo silakan dijawab. Ini ada B, B, C. Oke, jadi kita juga harus ingat
Ya, kita keluarkan dulu jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah yang A ini. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman nih ya, saya ingatkan lagi. Ketika dihadapkan dengan konsep seperti ini, permasalahan seperti ini juga, kita juga harus menyadari bahwa Indonesia itu ya tidak boleh melebihi batas. Kita mempunyai konsep politik luar negeri yang disebut sebagai bebas dan aktif. Nah, bebas itu berarti tidak memihak kepada siapapun, aktif itu selalu menyuarakan perdamaian dunia. Nah, dari opsi A sampai opsi E, kita juga harus menyadari bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang A. Indonesia itu nggak tidak selayaknya juga mengusulkan kepada pemerintah Myanmar. Itu juga kurang pas. Kenapa? Myanmar juga memiliki kedaulatan. Ya. Indonesia itu tidak sampai mengusulkan ke sana. Jadi Indonesia itu berharap ya melalui Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno Marsudi itu untuk mengirimkan surat untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Kalau opsi yang C itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu akan menyinggung perasaan negara Myanmar. Ya, jadi kita ini meskipun melihat bahwa Rohingya itu adalah, oh ini negara Islam harus dibantu. Kita tidak melihat itunya. Semua negara adalah sama. Entah itu negara berbasis Islam atau negara bukan berbasis Islam, semua diperlakukan sama. Ya, kalau opsi yang D juga kurang pas. Kenapa? Karena kita itu tidak boleh terlibat terlalu jauh, ya, terlibat terlalu jauh. Jadi kita itu berharap besar kepada pemerintah Myanmar gitu. Itu opsi idealnya. Kalau kita tiba-tiba tanpa permisi langsung membantu, telancang. Jadi itu adalah etika di hubungan internasional. Kemudian opsi yang E, desakan politik. Ini tambah lebih ngeri lagi jawaban opsi D itu. Indonesia itu nggak boleh terlalu mengurusi urusan dalam negerinya negara Myanmar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini bisa dipahami ya. Oke. Jadi opsi A telah mengirimkan. Berikutnya, keberagaman pandangan politik di Indonesia telah mewarnai arus sejarah bangsa. Banyak wacana telah diungkapkan oleh berbagai golongan politik untuk menawarkan konsep dan strategi dalam menyikapi permasalahan bangsa dan negara. Bagaimana keberagaman pandangan politik di atas dimaknai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dari opsi A sampai opsi E. A. Dinamika perbedaan politik dapat menghambat kemajuan bangsa. B. Perbedaan pandangan politik menyalahi Bhinneka Tunggal Ika. C. Seluruh komponen masyarakat dapat mengambil peran untuk kemajuan bangsa. D. Pandangan politik yang beragam memperlihatkan bahwa masyarakat terpecah. E. Keberagaman golongan dan pandangan memberi warna dalam mencapai tujuan. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, akan dibaca. Oke, ini dari Kak Edo, jawabannya adalah yang E. Dimaknai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sepakat ya. Oke, jawaban yang E. Benar sekali bahwa keberagaman golongan dan pandangan memberi warna dalam mencapai tujuan bersama. Ya, jadi ya keberagaman golongan dan pandangan memberi warna dalam mencapai tujuan sama itu ya kita tidak bisa ini ya kita tidak bisa menampilkan ya kita juga tidak bisa menolak dan menampik bahwa keberagaman itu adalah hal yang lumrah. Namun kita juga harus mempunyai pandangan bahwa dengan berbagai macam golongan pandangan itu dapat memberi warna.
dalam mencapai tujuan bersama. Karena mencapai tujuan bersama itu tidak harus dengan cara yang sama, ya. Jadi pun kalau memang ada, misalnya hari ini banyak sekali masyarakat yang terpecah, ya terpecah. Anda mengingat tahun depan adalah tahun 2024, maka otomatis masyarakat Indonesia terpecah menjadi beberapa kelompok. Jadi kita menyadari bahwa perbedaan politik itu hal yang lumrah. Dengan hal yang lumrah, oh ini adalah mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai tujuan Indonesia yang adil dan makmur. Oke, berikutnya. Oke, nanti untuk Kak Edo, habis ini saya jawab ya di akhir. Oke, berikutnya. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual. Hal ini berdasarkan, oke, silakan dijawab. Tujuan pembangunan nasional. Oke, jawabannya adalah yang B. Jadi gini, ya, materi dan spiritual. Jadi tujuan pembangunan nasional itu di Indonesia itu mengacu dari Pancasila dan UUD. Kenapa kok Pancasila dan UUD? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Dan UUD itu merupakan hukum dasar. Jadi jangan sampai keliru ya bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara, sedangkan UUD itu merupakan hukum dasar. Ya, kalau kita berbicara hukum dasar, saya katakan tadi bahwa apa? Semua aturan perundang-undangan di Indonesia itu harus mengacu kepada UUD sebagai hukum sebagai hukum dasar, ya. Tapi ketika kita nanti berbicara mengenai Pancasila, maka UUD itu pun juga harus mengacu kepada Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Berarti apa? Semua mengacu pada Pancasila. Ya. Jadi UUD itu nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi UUD itu pun juga disusun dari pengejauhan atau penjabaran dari nilai masing-masing sila atau yang biasa kita sebut sebagai nilai instrumental. Oke, berikutnya ini negara berkewajiban memberikan jaminan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama. Adanya kewajiban tersebut memberikan penjelasan bahwa A. Pemerintah membebaskan warga negara untuk menjalankan ajaran agama selama tidak mengganggu praktik penyelenggaraan negara. B. Negara membebaskan semua warga negara dari rutinitas pekerjaan untuk selalu melakukan ibadah. C. Kewajiban pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan hak atas kebutuhan warga negara dalam menjalankan ajaran agama. D. Warga negara wajib menurut pemerintah untuk memberikan hak menunaikan ajaran agama sesuai agama yang dianutnya. E. Penyelenggara negara harus memperhatikan hak warga negara dengan menjalankan ajaran agama yang dianutnya supaya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, gimana teman-teman? Ini agak rumit. Ini Kak Siti Rahmawati. Kak Siti Rahmawati. Ini jawab yang E. Yang lain mungkin Kak Ido E. Kalau Kak Aditya Bagus. Aditya Wahyu. Oke, jadi nah nih
Coba kita pahami dulu ya. Ini keliru semua nih. Kurang tepat dulu ya. Oke. Ini memang salah satu soalnya seperti ini. Tadi yang bertanya itu siapa tadi? Kak Edu. Jadi soal TWK itu sebenarnya bukan lagi menghafal sebenarnya, tapi lebih kepada menganalisis. Menganalisis itu kemampuannya kalau di sekolah itu sudah di kelas 12 SMA. Kalau di kelas 10 kalau diajari bagaimana macam-macam norma, kalau di kelas 12 mungkin Kak Edo itu masih ingat bagaimana norma itu nanti akan dijalankan, bagaimana praktik kehidupan warga negara, udah ngomong praktiknya. Nah, soal CPNS itu nanti bukan lagi hafalan, tapi bagaimana menganalisis. Nanti saya tunjukkan ada soal yang lebih sulit lagi daripada ini. Ya, yang memang itu dari report-reportnya keluar seperti itu. Oke. Jadi soal-soal hafalan itu sudah enggak. Tapi soal ini sebenarnya dari hafalan juga. Yang dikemas menjadi soal analisis. Kenapa jawaban yang C? Jadi kita juga tidak boleh melupakan UUD NRI 1945 yang berbicara apa? Setiap penduduk memiliki kebebasan beragama dan berkepercayaan serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Berarti apa? Pemerintah itu tidak hanya penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga memberikan jaminan atas hak atas kebutuhan warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Jadi contohnya gimana? Jaminan hak atas kebutuhan warga negara, misalnya pengakuan atas agama yang dianut. Kan hari ini kita banyak nih agama yang masih belum diakui oleh pemerintah Indonesia. Ya, padahal ya, ketika kita mengacu di pasal 29 UUD NRI tahun 1945 di ayat 2 dijelaskan bahwa setiap penduduk itu memiliki kebebasan beragama dan berkepercayaan serta beribadah. Ya, tidak disebutkan agamanya yang boleh hanya beragama apa nggak disebutkan, gitu loh. Dan tempat ibadah itu nggak disebutkan. Berarti apa? Pemerintah tidak pandang bulu dalam memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan berkepercayaan serta beribadah. Kalau jawaban yang E, jadi kan nggak mungkin kan ajaran agama itu dibatasi oleh aturan pemerintah. Kan nggak mungkin. Jadi kita harus menyadari dan memahami bahwa apa? Bahwa kebijakan pemerintah itu tidak boleh membatasi kehidupan beragama, tapi harus berdasar atas nilai-nilai agama. Jangan dibalik logikanya. Ya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus mengacu ke agama, bukan membatasi agama. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau bisa dipahami, tolong ini kasih kasih saya feedback melalui chatbox, biar nanti saya bisa mengukur nih teman-teman apakah sudah paham atau belum. Silakan kalau sudah paham, silakan chatbox sekarang. Kalau memang belum paham, saya jelaskan lagi, nggak masalah gitu. Di sini kita bebas mau bertanya apapun terkait dengan TWK, saya akan menjawab itu. Ya, jadi jangan sampai kakak-kakak nanti mengalami kesulitan. Selama masih kita belum berperang, kita harus menyiapkan bekal secara penuh. Jadi harapan saya, ya, jadi apapun keraguan-keraguan itu silakan ditanyakan kalau itu belum paham. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Oke, nah kalau soal seperti ini nih, ini soalnya memang eh, sedikit hafalan, sedikit hafalan nih ya. Tuh, pada masa perundingan Indonesia dengan Belanda, terdapat dua sikap bela negara dari perwakilan Indonesia kepada Belanda, yaitu sikap kooperatif dan non-kooperatif. Contoh sikap non-kooperatif adalah kecuali. Ya, benar sekali Kak Edo. Nanti kita pelan-pelan ya. Non-kooperatif. Oke, silakan Kak Siti Rahmawati, kemudian Kak Aditya Wahyu S,
Silakan untuk menjawab. Kalau Kak Edo udah menjawab, oke. Ini kalau nggak ada yang menjawab, saya langsung jawab saja ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Jadi kooperatif itu sama non kooperatif itu gini ya bedanya. Kalau kooperatif itu mau bekerja sama, non kooperatif itu tidak mau bekerja sama. Kalau mau bekerja sama, ya itu jawaban kooperatif. Kok nggak mau, ya itu dari opsi A, B, C, E itu adalah non kooperatif, nggak mau bekerja sama. Gencatan senjata. Jadi gencatan senjata itu adalah meletakkan dulu senjatanya untuk beristirahat. Ya, jadi kalau kita ingat bahwa kita pernah mengalami gencatan senjata pada saat agresi militer Belanda. Satu dan dua itu ada tuh. Oke. Jadi kalau jawaban yang B itu juga non kooperatif. Kenapa? Karena Belanda itu menginginkan, ya, karena menginginkan kita itu tidak eksis gitu loh. Kalau jawaban yang C, ya kita bolak-balik diharapkan untuk mau bekerja sama, ya, mau bekerja sama. Kalau jawaban yang E juga itu bukan non kooperatif tuh. Oke, berikutnya saya jawab. Saya lanjutkan. Nih juga, ini soal nih nasionalisme. Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bertujuan untuk A. Menciptakan masyarakat Indonesia yang pandai bernegosiasi dengan Belanda. B. Menciptakan masyarakat yang makmur. C. Mengajarkan ilmu politik terhadap pribumi. D. Meningkatkan martabat rakyat dan bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. E. Menyebarkan paham nasionalisme kepada para pemuda. Ini ya, oke, Bapak Ibu, ini kebanyakan menjawab opsi E dan D. Oke, nah jawabannya adalah opsi yang D, meningkatkan martabat melalui pendidikan dan kebudayaan. Jadi jawabannya itu lebih merujuk kepada perjuangan yang mengangkat martabat rakyat melalui pendidikan kebudayaan. Budi Utomo itu sebagai organisasi pergerakan nasional pertama bertujuan untuk apa? Bukan opsi yang A. Kenapa? Kita tidak langsung ke sana. Tidak langsung menuju bahwa yang pandai bernegosiasi dengan Belanda enggak ke situ dulu. Jawaban yang B juga bukan
langsung ke situ, tapi lebih ke jawaban yang D, meningkatkan martabat dan bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Seperti itu ya. Jadi lebih bersifat kepada apa? Organisasi pendidikan dan kebudayaan gitu. Bukan juga jawaban yang E, karena nanti ada organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain yang menyebarkan paham nasionalisme. Contohnya Indus Party, nanti ada lagi seperti itu. Jadi soal-soal seperti ini sebenarnya luar soal seperti ini hafalan, ini hafalan soal seperti ini. Tapi kita harus paham, ya. Saya lanjutkan. Nih, dalam sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 terhadap beberapa tokoh bangsa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Rajiman Widyodiningrat, M. Yamin, kemudian Gusti Bagus Sugriwa, Aksara Agustinus Maramis. Bentuk kebinekaan dalam sidang BPUPKI ini dapat dilihat dari A. Asal daerah yang berbeda-beda, B. Latar belakang yang beragam, C. Status sosial yang bermacam-macam, D. Kalian menghormati terhadap setiap pendapat yang dikemukakan. Opsi E, jumlah peserta yang ganjil. E, silakan teman-teman untuk dijawab dulu. Ya, silakan. Oke, ini sudah menjawab semua. Jadi semuanya adalah yang B. Nah, ini masih keliru lagi nih. Jadi, uh, jadi jawabannya yang A. Jadi ini bukan latar belakang, di sini nggak disebutkan ya Bapak Ibu teman-teman. Ya, di sini ini nggak disebutkan latar belakangnya apa. Tapi di sini lebih disebutkan bahwa asal daerah yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman di sini sekalian masih belum tahu, ini Rajiman Widyodiningrat itu adalah seorang tokoh pahlawan yang berasal dari Magetan Ngawi. M. Yamin itu berasal dari Sumatera Barat, I Gusti Bagus Sugriwa dari Bali, kemudian Maramis itu dari Indonesia Timur, dari Manado sana Sulawesi. Nah, ini bukan yang B. Kalau opsi yang B, latar belakang yang beragam itu berarti lebih mencirikan kepada apa? Latar background pendidikan misalnya. Ini enggak, ini tidak menyebutkan gelar-gelarnya sama sekali. Di sini kita harus menyadari dulu. Oh, Rajiman, M. Yamin, Gusti Bagus, kok nama-nama ini kok? Oh, jawabannya adalah yang A, bukan yang B, bukan yang C, bukan yang D, bukan yang E. Jadi ini memang opsi A sama opsi B itu beda tipis, ya. Nah, jadi gini, jadi latar belakang yang beragam. Nah, latar belakang yang beragam ini kan terlalu luas, ya, ya Kak itu. Jadi ini soal ini memang menjual keluar juga salah satunya. Latar belakang itu kan dijelaskan oleh sendiri. Kan ini mencakup asal daerah, agama, suku, dan lain-lain mas. Belum ini bisa menjawab sendiri nih. Berarti kan sangat luas. Kenapa kok bukan jawabannya A aja langsung yang spesifik? Gitu loh. Kalau jawab yang B kan berarti masih ada kemungkinan yang general. Ayo, gimana nih? Ya, jadi jawaban-jawaban itu juga harus dilihat dulu juga. Opsi A dan opsi B. Opsi A itu langsung spesifik. Nyinggung daerah langsung. Kalau opsi B, nah oke. Okay. Sesuai dengan konteks soal benar banget. Oke. Okay. Nah, atau jawabannya kan berarti kan tadi udah dijawab sendiri ini sebenarnya. Jadi kita harus menyadari dan memahami juga opsi A sama opsi B itu dilihat. Yang A itu bagaimana, yang B itu bagaimana juga. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya. Oke. Ini sikap nasionalisme yang dapat diteladani dari
sosok Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah oke, A, B, C, D, E, kegigihan menyuarakan kritik, B, tidak patah semangat, C, berbuat sesuatu untuk bidang pendidikan, D, berjuang di medan perang melawan penjajah Inggris, E, bersama Dr. Jaga mendirikan Indis Party. Oke, oke, Raden Mas Suwardi Suryaningrat tahu siapa ini? Ya tahu belum? Kalau belum, oke. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Oke, ya. Jadi benar kalau Suwardi Suryaningrat itu adalah Ki Hajar Dewantara. Tetapi di sini lebih merujuk kepada yang tadi sudah saya spill dikit bersama Dawes Dekker ya mendirikan Indus Party. Oke, gimana nih? Bingung nggak kira-kira? Saya sudah ya, saya sudah feeling bahwa nanti ini pasti salah ini. Pasti merujuk ke jawaban yang C. Padahal jawabannya yang I, mendirikan Indus Party. Tadi kan sudah saya spill dikit bahwa Indus Party itu merupakan sebuah partai ya, sebuah organisasi pergerakan nasional yang menyebarkan paham nasionalisme yang dibentuk oleh Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara dan Dokter siapa satunya? Oke, Cipta Mangunkusumo. Oke, ini saya sudah feeling bahwa oke, ini masuknya ke hafalan Kak Edo, jadi ini lebih ke hafalan ya. Tapi setidaknya kita harus tahu nih, soalnya memang TWK itu saya bilangin lagi ya, soal TWK itu soal yang sifatnya general, soal yang tergantung si pembuat soal. Kalau soal TIU kita masih bisa memprediksi dan memproyeksi bagaimana, tapi kalau soal ini nggak bisa kita prediksi seperti itu. Bagaimana? Masih ada yang bingung kan? Ya, kalau jawaban yang A enggak ya, yang B juga tidak, mungkin jawaban yang C sama jawaban yang E. Kalau jawaban yang D bukan juga, ya. Karena Suwardi Diningrat itu melawannya Belanda bukan Inggris, tapi bergeraknya secara perlahan-lahan melalui organisasi Indus Party IP namanya. Oke, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan pada semua? Halo, ditanyakan, ada yang didiskusikan misalnya, ada titip soal misalnya. Halo, ayo, Aditya Wahyu, mungkin Kak Edo, mungkin ada dibingungkan. Sepertinya cukup, Pak. Cukup. Ini jadi siapa nih? Oh, Mbak Wika. Oke, yang lain. Ini teman-teman ini sudah paham. Berarti ini Kak ya. Jadi teman-teman sudah paham bahwa memang soal TWK ini beda seperti ini. Ada sifatnya hafalan, ada yang sifatnya yang menalar. Jadi tidak bisa dipukul rata apakah menalar semua, enggak. Menalar pun kalau semisal tidak didasari oleh menghafal juga berat. Ya, jadi penalaran itu juga butuh hafalan. Nah, jadi apa yang saya ajarkan tadi ini semuanya adalah di pendidikan kewarganegaraan. Soal bahasa Indonesia pun masuk ke soal TWK. Jadi ada 35 soal TWK, itu 30-nya PKN, 5 nomornya bahasa Indonesia. Bagaimana? Jadi ini mungkin belum tersosialisasikan ya. Jadi soal TWK itu ada dua bidang, ada bidang kewarganegaraan dan bidang Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau bidang kewarganegaraan, soalnya seperti ini saya tampilkan tadi, kalau soal bahasa Indonesia nanti ada sendiri
Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, selanjutnya saya serahkan lagi ke Mbak Wike. Oke, Mbak Wike. Ya, terima Halo. kasih Pak Barik Maulana atas penyampaian materi dan pembahasan soal yang luar biasa. Berarti sudah fix ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, berarti sudah cukup. Mungkin Pak Barik bisa menyampaikan nih untuk promo spesial. Monggo Pak Barik. Maksud saya Pak Rifki atau Mbak Nurul mungkin bisa Oke, disampaikan nih. oke. Ibu Mbak Nuri atau Pak Riki, dipersilakan Ya, ini. Saya izin meninggalkan room, J, Mbak. terima kasih ya Pak Barik Maulana ya atas ilmu J. yang sangat bermanfaat. Semoga kita nanti dipertemukan di forum lainnya nggih Pak nggih. Matur nuwun Oke, sangat. Terima kasih Pak. oke, terima kasih untuk teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Mbak Wike dan memandu acara. Kemudian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gimana Mbak Siti? Kak Siti, kalau masih ada di room ya Kak Siti ya, ada Kak Ahmad Adin, dan juga yang baru bergabung ini Kak, ada Kak Educare Academy SMP. Enggak untuk, nah ini bisa disimak, ada pamflet dari Siap ASN dan Safir Academy. Ini ada beberapa paket, fasilitas paket yang kami tawarkan. Yang pertama di sini ada simulasi tryout SKD berstandar CAT. Di sini juga dilengkapi dengan soal tryout dan rekap video pembelajaran. Jadi di Siapa SN dan Safir Academy ini sangat premium karena kita cukup membayar hanya ratusan ribu rupiah, tapi kita mendapatkan banyak manfaat begitu. Dilengkapi juga ada latihan 10 soal per harinya, jadi kurang lebih ada sekitar 900 soal yang tersedia, cukup banyak ya gudang soalnya kita. Juga ada sesi sharing session seperti yang ada saat ini dengan durasi akses belajar sampai hari H seleksi per tahun. Luar biasa sekali, nanti monggo untuk Kak Nuri, bisa ditambahkan Kak Nuri terkait harga promonya seperti apa? Oke, jadi para pejuang ASN untuk tetap semangat ya. Karena kalau kita nggak jalan sekarang, artinya kita harus lari besok. Karena kalau kita nggak melakukan yang terbaik, jangan harap mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat, jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik ke depan. Gitu ya. Mungkin sudah cukup, Kak Nuri? Ada yang ingin ditambahkan, Kak? Sudah cukup ya berarti ya? Dari Kak Nuri, Kak Ahmad Adin, Kak Siti Rahmawati. Oke, untuk nanti harga selengkapnya, untuk promo spesialnya, bisa dijelaskan apa yang kita dapat. Oke, oke. Bisa jika bergabung premium, kira-kira apa aja yang didapatkan? Oke, di pamflet ini luar biasa sekali nih fasilitas paketnya kalau kita gabung premium nih. Jadi yang pertama nanti akan dapat simulasi tryout SKD nih, berstandar CAT. Di sini nanti ada bonus 2 tryout. Juga nanti ada soal tryout yang terupdate pokoknya. Terupdate mengikuti peraturan terbaru. Nah, juga nanti ada rekap dan video pembahasan soal tryout. Jadi bukan hanya soal, tapi juga ada pembahasan melalui video. Bagi teman-teman yang memang uh, suka belajar melalui video atau gaya belajarnya audio visual, di sini juga dilengkapi dengan video pembahasannya. Juga ada grup intensif nih. Di grup intensif ini untuk sharing, grup sharing sebenarnya, grup misalnya kalau ada kendala ketika belajar, kendala ketika mengerjakan tryout, boleh nanti kita sharingkan bersama di grup intensif, begitu ya. Dan juga ada latihan 10 soal per hari.
Nah, kurang lebih kita punya 900 soal, luar biasa sekali memang di Siapa ASN ini juga ada sharing session kupas tuntas soal dengan tutor terbaik. Seperti yang kita buka forum pada siang hari ini, ada sharing session dengan mentor yang cukup profesional di bidangnya dengan pengalaman yang luar biasa seperti tadi ada Bapak Barik Maulana. Juga ada durasi akses belajar sampai hari H seleksi per tahun. Wah, ini jarang-jarang loh kita dapat durasi akses belajar hari H seleksi per tahun. Hanya di Siap ASN dan Safir Academy saja. Jadi nanti untuk harga spesialnya akan kami infokan nggak mahal. Sangat nggak mahal, sangat terjangkau. Jadi cuma hanya sekitar ratusan ribu bisa mendapatkan fasilitas premium yang sudah kami berikan, begitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung hubungi kontak person yang ada di pamflet. Nanti kita sharing, kita diskusi. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya Kak Siti yang sudah sangat antusias mengikuti dari awal hingga akhir. Juga sudah aktif untuk tanya jawab di room chat. Terima kasih. Semoga dimudahkan jalan untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik, yaitu dengan lolos PNS 2023. Sekian ya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila selama saya membimbing mungkin ada kendala jaringan atau apapun itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semangat.